nggak perlu ke hutan. Nah kayak gini. Ini di pinggir jalan, di kuburan. Jadi nggak perlu ke hutan. Ngapain? Nanti cari maknya loh. Welur. Nama saya Haji Mas Ari. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk berburu tanaman hias. Dan di YouTube itu banyak berburu tanaman hias di hutan, di mana lah pokoknya di hutan Kalimantan, Sumatera dan lain-lain. Kalau saya akan mengajak Anda bahwa berburu tanaman hias itu nggak harus ke hutan, bisa di lingkungan sekitar, bisa di kuburan, pinggir jalan. Sekarang saya sudah di lokasi di mana saya menemukan tanaman hias. Letaknya ini di belakang rumah. Di sini saya menemukan sirih gading. Sirih gading. Tanaman sirih gading. Kalau ini ceritanya bukan kita yang menemukan. Jadi si ibunya ini, si kameramen ini menemukan dibawa ke rumah. Waktu itu kita punya yang kecil, terus ibunya itu bawa itu yang agak gedean. Bu dapat dari mana? Iku teko nggone omah. Bahasa Jawanya kayak gitu. Ya udah kita ikuti. Ternyata ya ini kayak gini. Ini sirih gading atau nama latinnya Epiprenum aureum. Tanaman ini sifatnya epifit, semi epifit. Biasanya dijadikan sebagai tanaman gantung atau tanaman rambatan. Jadi dia itu sifatnya semi epifit, tidak merugikan tanaman yang dirambati atau ditempeli. Dia itu hanya butuh untuk menempel atau butuh bersandar. Dan biasanya kalau udah bersandar dia itu bisa gede kayak gini, kayak gitu di pohon itu sirih gading lur. Saya baru lihat sirih gading yang gede ya di sini nih, di belakang rumah itu. Dan nggak tahu apa, nggak ada yang tahu. Pokoknya yang di sini aman lah, sehat sentosa. Kalau pengen ya tinggal motek. Biasanya saya taruh di botol, taruh di indoor gitu. Cantik kok. Oh, ternyata di sini juga ada Syngonium atau Amazonica mini. Ini lur. Ini lihat. Ini juga bisa merambat kalau ini. Cantik kan? Nggak perlu ke hutan lur. Nggak perlu ke hutan. Ini banyak. Di sini banyak. Di sini banyak lur. Ini di belakang rumah. Itu. Itu. Make toh? Make. Di video ini sangat cocok bagi Anda yang pengen ngoleksi tanaman hias tapi gratis dan males untuk jalan-jalan jauh, maksudnya jalan-jalan jauh. Jadi cukup di lingkungan sekitar, di kuburan, pinggir jalan, di kebonan kayak gini. Itu masih sibuk motek si anak dari penemu lokasi ini. Dan ternyata tidak hanya sirih gading saja. Tadi ada Syngonium. Apa itu tadi? Syngonium Amazonica mini. Saya taunya itu namanya lah. Ternyata di sini juga ada si keladi red star. Keladi red star ini cuma satu. Semoga bisa beranak pinak.
dan tumbuh subur di sini. Amin. Si red star ini biasanya jadi kayak gini, di kebonan kayak gini, di kuburan kadang. Dan kalau kita geser ke sini sedikit, kita bisa menemukan like neng pinggir kali akeh iki. Di pinggir kali banyak Syngonium batik. Syngonium batik. Ini hampir sama kayak si Amazonica mini tadi. Dia merambat itu, merambat. Ini benar-benar di belakang rumah. Ini rumahnya, ini belakangnya. Tanaman ini kalau terkena sinar matahari terlalu sering, atau sinar matahari langsung terlalu sering, warnanya juga bisa pudar kayak gini. Tapi kalau enggak, warnanya jadi lebih, coraknya itu lebih jelas, lebih kelihatan cantik. Dapat banyak. Yesus, para pemburu. Yaudah, ayo kita lanjut ke tempat selanjutnya. Kalau ini tempatnya di pinggir jalan. Di sini ada tanaman Alocasia cuculata, atau yang sering dibilang talas Cina, karena tanaman ini sering digunakan oleh rakyat Cina, diletakkan di kuil-kuil karena dipercaya dapat memberi keberuntungan. Alocasia cuculata atau talas Cina ini sebenarnya habis dibuang orang kayaknya ini. Banyak di sini. Ada Sri Rezeki. Ini juga memberi keberuntungan ini katanya. Jadi kedua tanaman ini katanya dipercaya membawa keberuntungan. Sri Rezeki. Nah, lumayan lah buat menu-menuin rumah biar hijau. Ngapain, Mbak? Dia adalah si Ratu Potek. Mari kita lanjut lagi. White Christmas, keladi White Christmas di sekitar sini. Ini di kuburan pinggir jalan. Nah, mana dah? Sudah hilang kan? Sudah hilang. Sudah hilang. Oh. Nah, ini kan habis dipanen ini. Payah. Sudah ada yang skip sehari sudah langsung dipanen orang. Oh, ini masih ada sisa sepertinya. Wow. Skip sehari langsung udah dipanen orang. Oh, ini masih ada sisa ternyata. Satu. Aduh, cuma disisihkan satu sama orangnya. Siapa ya yang ngambil ya? Oh, masih ada calon-calonnya. Tenang. Tenang, masih ada calon-calonnya. Biarin sudah. Biar dia hidup bahagia di sini sampai dia besar. Oh, ternyata di sini ada ini. Ini kayaknya tricolor ini. Calon-calon tricolor. Biar dia hidup bahagia dan besar di sini dulu. Ya, nggak apa-apa. Sudah keduluan orang. Padahal pengen tak tunjukin ke kalian. Ya, kemarin tuh banyak tuh gerombolan gitu. Sekarang udah diambil orang ternyata. Ya, tenang. Masih banyak kuburan yang belum kita datangi. Tibalah saatnya kita di tempat terakhir. Bukan tempat terakhir sih, semoga bukan tempat terakhir. Maksudnya tempat terakhir di video ini.
Tapi semoga saya mendapatkan tempat-tempat lain di mana saya bisa menemukan tanaman hias. Jadi nggak perlu ke hutan, cukup di lingkungan sekitar. Dan ini adalah kuburan juga, kuburan lagi kuburan. Ya kenapa kok kuburan? Karena kuburan itu banyak humusnya, banyak organiknya dari si jasad. Ya kalau di sini tanamannya adalah, ya mari kita lihat sendiri. Di sini ya tanamannya adalah si ini. Nah itu kelihatan si ekor naga. Ekor naga banyak di sini guys. Banyak lur. Ojo guys lur ya. Ini banyak kan? Banyak sekali di sini. Kita ke sini itu masih ada itu. Masih ada. Nih, masih ada, masih banyak. Nah, ini pinggir jalan ini. Ceritanya pas saya itu lewat, saya itu melirik-lirik matanya itu. Jadi kalau di jalan itu jangan lupa melirik-lirik matanya, biar tahu kalau di sekitar itu banyak tanaman hias. Gak perlu ke hutan. Nah kayak gini. Ini di pinggir jalan, di kuburan. Jadi nggak perlu ke hutan. Ngapain? Nanti cari maknya loh. Ini nama latinnya Epiprenum pinnatum atau ekor naga. Sebenarnya ini saya masih bingung antara Epiprenum pinnatum atau Rapidopora pinnata, karena keduanya itu beda. Epiprenum sama Rapidopora itu beda famili, tapi sama-sama ras ya. Tapi yang keluar kalau ngeklik Epiprenum pinnatum gitu, keluarnya ya ini. Terus Rapidopora pinnata ya keluarnya ini. Jadi saya bingung, karena saya risetnya di Google. Biasa, bukan ahli sains, bukan ahli biologi. Ini kalau ke bawah masih banyak loh. Oh, di sini ada melati. Namanya juga kuburan. Mana? Banyak tuh. Banyak kan. Dan di sini juga ada si Sansevieria Black Carol atau lidah mertua kalau orang bilang itu. Banyak sekali di sini. Emang maksudnya di sini emang subur guys. Subur, tentram, aman, makmur. Dan kalau pengen motek ya motek aja, kesini aja. Si ekor naga ini sifatnya itu semi epifit. Jadi dia tuh mencari rambatan kayak si sirgading. Jadi nanti kalian kalau ngambil itu ada caranya, jangan langsung di tanah. Jadi langsung ditaruh ke air dulu sampai keluar akar. Nanti kalau kalian butuh tutorialnya saya bisa kasih. Tenang aja, santuy. Yang penting kalian minta saya turuti. Ini merambat di wet gedang. Jadi ini tanaman ini memecah daunnya sendiri untuk mengurangi penguapan. Jadi jika udaranya panas, suhunya panas, itu dia akan merobek daunnya sendiri. Kalau saya itu pernah lihat di gumitir bagian bawah itu, maksudnya kan ini merambat, yang bagian atas itu pecah-pecah, tapi yang bagian bawah itu belum pecah. Jadi kayaknya yang bagian bawah itu suhunya masih rendah, terus yang bagian atas itu tinggi. Soalnya kan dilewatin mobil-mobil, banyak mobil yang melewati itu, truk-truk dan lain-lain. Jadi kayak suhunya yang atas itu lebih tinggi. Jadi yang atas itu pecah-pecah semua.
Kalau kalian lewat Gumitir, coba tengok kanan kiri. Nanti pasti banyak ekor naga. Tapi hati-hati, jangan merusak apapun karena ini kuburan. Niatnya bukan membunuh tanamannya, tapi mengadopsi. Gitu. Jangan membunuh. Ternyata di sini juga ada si tricolor. Kalau ini beneran saya baru ketemu ini. Si tricolor. Lagi-lagi tricolor. Caladium tricolor, dan ini ternyata ada juga. So cute, so cute. Ini. Wah. Mantap, mantap. Mancing mania. Tuh juga ada si tricolor. Ini ada. Terus ini juga ada. Oh, tapi ada, jangan. Ini ada batu nisannya. Nanti dimarahin. Nggak boleh. Astagfirullahaladzim, apa? Ya udah, sekian petualangan saya. Asik petualangan, anjir. Ya, semoga menginspirasi kalian untuk segera berburu. Jadi nggak perlu beli tanaman hias mahal-mahal, karena caladium